wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin bil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Muhtaramun, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Anjas Makhdum MA Mahdum Hayati, Ketua DKM Masjid Jami'ah Mukarrabin, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tadi saya isi acara di komplek Pertamina ujung Menteng. Suaranya juga begitu hilang dan datang. Alhamdulillah bisa sampai ke tempat ini. Saya izin guru saya, Alhamdulillah saya Abang yang makhluk, jamaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala punya proyek besar, tertulis dalam istilah masyru'un ilahiyyun kabirun, proyek besarnya Allah. Apa proyek besarnya Allah? Allah inginkan seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi harus mengenal man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mengenal siapa sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah dekret dari Allah, kita semuanya diwajibkan untuk berselawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seluruhnya diwajibkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kali saya harus berselawat kepada baginda Rasul?" Kata Nabi, selawatlah sebanyak-banyaknya. Yakfika ma hammaka minad dunya wa ma fiha. Allah akan cukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita dunia dan akhirat. Disunnahkan lagi kalau mulai asar yaumul khamis terus berselawat sampai malam Jumat, hari Jumat. Paling sedikitnya kalau bapak-bapak ibu ingin mendapatkan asar selawat, upayakan pagi-paginya 100, sore 100. Bagusnya lagi sampai 500 sampai 1000. Guru besar Syekh Abdul Hasan Asyadili pernah berselawat, ngubur pengen dapat 1000 selawat. Beliau membaca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Malamnya ditegur oleh Allah. Ali, dilakukannya Ali. Kalau pengen selawat ngubur sampai 1000, contohlah guru Anda Syekh As-Sofawandi. Beliau selalu membaca, jika selawat pendek-pendek, awalilah dengan selawat Ibrahimiyah atau yang dikenal dengan selawat Tashriyiyah atau selawat Taam. Ketika perintah kita disuruh berselawat, datang sahabat yang kedua bertanya lagi, "Ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafna."
Kalau mengucap salam, saya bisa ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi bagaimana bersalawat kepada Rasulullah? Rasulullah merenung sejenak. Para sahabat kebingungan. Kamu sih nanya. Harusnya jangan nanya. Kenapa Nabi merenung? Karena Nabi paham bahwa salawat ini isinya adalah hub, cinta, ta'zim. Dan Nabi sadar cintanya para sahabat saat itu berbeda-beda. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan Khattab berbeda. Apalagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Setelah merenung, keluarlah yang namanya salawat tashriyiyah atau salawat tamah atau salawat ibrahimiyah. Salawat inilah yang kita suka baca di tasyahud akhir. Ada beberapa tempat yang kalau kita berselawat hukumnya wajib. Kalau kita kagak baca, batalat salatuh, batal salat. Ada juga di beberapa tempat yang kita tidak boleh berselawat. Di antaranya ketika bapak-bapak sedang buang hajat, kagak boleh berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Keluarlah selawat yang mulia itu dari lisan baginda Rasulullah SAW. Ini metode cara berselawat. Berjamaah berselawat pendek-pendek, ulang awalilah dan akhirilah dengan selawat ibrahimiyah. Jamaah yang berbahagia, apa maksud Allah kita seluruhnya berselawat berbaginda Rasul? Agar bergema nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit dan di dunia ini. Apa hikmahnya? Mulailah kita bertanya-tanya, siapa sih Muhammad itu? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana adatnya? Bagaimana ahwalnya? Bagaimana ibadah dan akhlaknya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan label yang sangat luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita orang Islam agak perlu cari role model yang lain. Kita cukup punya baginda Rasul, cukup punya sahabat. Ada istilah, kalau kita pengen mulia, kita pengen sukses, maka ikutilah, teladanilah orang-orang yang sukses. Namsi ala qadri rajul. Kita berjalan mengikuti tokoh-tokoh yang sukses. Ulama mengatakan tashabbahu bil kiram fa inna tashabbaha bil kirami kiram. Contohlah, teladanilah orang-orang yang mulia. Dengan mencontoh dan meneladani orang-orang yang mulia, insya Allah kita jadi ikut mulia. Jamaah yang berbahagia, setelah kita mulai berselawat, alam ini semua berselawat. Sejak Nabi Adam dan sampai baginda Rasul, nama baginda Rasul sudah berkumandang di alam ini semua. Di masa Nabi Adam, nama baginda Rasul sudah ada di surga. Ketika Rasulullah bertaubat, Rasul mengatakan, ya Allah, bihaqqi nabiyyika rahmah an-taghfirullah. Ya Allah, dengan kebenaran nabimu yang penuh rahmat, maafkanlah dosa saya. Apa kata Allah? Adam, min aina arafta Muhammadan wa lam ya'ti ba'd. Adam, dari mana Anda mengenal sosok yang bernama Muhammad sedangkan dia belum aku ciptakan? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, hinama adkhaltani jannata fara'aitu ala arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
engkau masukkan aku ke dalam surga. Aku lihat di tiang-tiang surga, di pintu-pintu surga, semuanya tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin tidak ada nama yang paling kau cintai, yang paling kau ridhoi, kecuali dia bersanding dengan namamu. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Engkau benar. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena dan akan engkau aku ciptakan anak. Jamaah yang berbahagia. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang kekuasaannya bukan hanya sebatas manusia, menembus sampai pada hayawanat, jin, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maksudnya ngangkat tangannya, semua jin bertunduk semuanya. Apa salah satu sirnya? Salah satu sirnya Nabi Sulaiman pakai cincin dari batu jambu, ya, dan tertulis di dalam batu jambu itu kalimat La ilaha illa anallah wa Muhammadun abdi wa rasul. Subhanallah. Orang yang belum terlahirkan, orang yang belum ada, namanya sudah berkumandang di alam ini sejak Nabi Adam. Bahkan ada sahabat bertanya, Rasulullah, mata kuntan nabiyyan? Sebenarnya kapan sih Anda jadi nabi? Apa jawabannya? Kuntun nabiyyan wa Adam baina ruh wal jasad. Apa artinya? Aku ini sudah jadi nabi dan Adam belum ada. Qabla khalqihi. Kita pahami secara tauhid, Allah menciptakan pertama kali Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumandanglah nama Nabi begitu hebat. Apa maksudnya? Kita mulai share bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ahwalnya, agar kita punya ilmunya Rasul, asrarnya Rasul, ahwalnya Rasul, akhlaknya Rasul, tarbiyahnya Rasul. Bayangkan dalam 23 tahun sukses memimpin umat. Kemudian sunnahnya Rasul kaulan wa fi'lan, mutaba'ah kepada Rasul zahiran wa batinan. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Babnya bab mutaba'ah. Yang namanya mutaba'ah harus lengkap, zahir dan batin. Kita sholat benar-benar rukunnya, syurutnya, bagaimana mengangkat tangannya, ada sifatin Nabi, tapi hatinya kosong, hatinya melompong, kagak ada Allah di dalam hatinya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Wailaka, wailaka, wailaka wa antal munafiq. Celaka Anda munafik. Di hati, di lisannya doang Allah Maha Besar, tapi di hatinya kagak ada Allah sebesar. Jamaah yang berbahagia. Semua yang diajarkan baginda Rasul, yang diarahkannya, yang diperintahkannya, insya Allah membawa kebahagiaan untuk kita semua. Dan semua yang dilarangnya, jangan coba-coba kita melanggarnya. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan Nabi-Mu, yang dilarang tidak. Nabi bilang iyyakum wal kadzib, jangan suka dusta ya, jangan. Iyyakum wal ghibah, jangan suka gosip, jangan. Iyyakum wasuzan, jangan suka suzon, jangan. Umat Islam pernah mengambil pelajaran yang paling berharga atas nasihat Rasul dan dilanggar. Akibatnya apa? Umat Islam berada dalam keterpurukan. Contohnya ketika terjadi perang Uhud, perang yang sangat hebat, pembalasan orang kafir setelah perang Badar,
disiapkan kekayaan orang-orang kafir untuk perang Uhud ini. Rasulullah juga mempersiapkan dengan baik. Segala sesuatu kalau disiapkan dengan baik adalah setengah daripada keberhasilan. Nabi siapkan pasukan berkudanya, Nabi siapkan pasukan pemanahnya, diletakkan di Bukit Hunain, yang kemudian dikenal dengan Bukit Rumah. Apa kata Nabi? Apapun yang terjadi, jangan ada sahabat yang turun dari gunung Hunain. Itu pesan Nabi. Peperangan berjalan, 75% umat Islam hampir menang. Kafir Quraisy di bawah Khalid bin Walid yang saat itu masih non-muslim, kocar kasir, kabur. Tetapi sahabat Nabi lupa sama pesan Nabi. Dilihat ke bawah ada harta ghanimah. Harta ghanimah, harta rampasan perang. Para sahabat tergiur, lupa apa pesan Nabi, jangan turun. Bahasa Mesirnya, apapun yang terjadi, mataharaj, jangan bergerak, jangan turun, tetap di posisinya masing-masing. Tapi sahabat lupa dengan harta rampasan perang. Apa yang terjadi? Sahabat turun, kecuali 4 sahabat, di antaranya Mus'ab bin Zubair. Khalid bin Walid dan pasukan Islam kabur melihat kesempatan baik, muter dia dari belakang, naik ke atas. Terbunuhlah 4 sahabat. Perang saat itu kalau bendera Panji sudah berada di tangan musuh, maka perang kalah. Ada suara hak dari iblis. Kita baca dalam tafsir Al-Baqarah. Laqad qutila Muhammad. Muhammad telah terbunuh. Bayangin bagaimana gemetarnya para sahabat semuanya mendengar Muhammad telah terbunuh. Mus'ab bin Zubair ditebas tangannya, dia berupaya pegang tangan kirinya, ditebas lagi, dia jepit pakai kaki kanan, ditebas lagi, pegang kaki kirinya, sampai akhirnya gugur. Ini pelajaran terbaik untuk umat Islam. Tercatat perang Uhud kaum muslimin kalah. Bahkan paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah Asadullah Saifullah juga gugur di tangan Wahsy laknatullah. Jangan berbahagia. Kemudian yang ingin saya sampaikan dengan terakhir kepada guru kita, Rasulullah Nabiyyun wa Rasulun. Allah memuliakan baginda Rasul. Kalau Allah memanggil para nabi, ya Adam, ya Yusuf, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa. Tapi ketika memanggil Nabi kita, ya ayyuhan Nabi, ada fungsi kenabian nanti sampai oleh guru kita. Nabi selain Rasul sebagai selain Nabi juga sebagai Rasul. Ada beberapa pesan yang Allah berikan dalam Al-Quran yang sedikit saya angkat. Nabi itu yatlu alaina ayatnya, membacakan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan alam-alam ini untuk semuanya bersimpuh kepada kebesaran Allah. Lalu yang saya sampaikan, wa yuzakki, Nabi seorang negarawan, Nabi seorang alim ulama fuqaha, berkaitan hukum, juga Nabi sangat perhatian kepada kebersihan akhlak sahabat. Punya fokus kepada tazkiyatun nafs, fokus. Istilahnya sekarang ilmu tasawuf, ilmu yang membuat hati kita makin lama makin takut kepada Allah. Ilmu yang membuat hati kita makin lama makin malu sama Allah. Makin lama berupaya lebih mengenal aib-aib dirinya ketimbang aib-aib orang lain. Kisah yang paling
disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf. Satu saat, bagaimana baginda Rasul sangat memperhatikan kebersihan jiwa para sahabat. Satu kisah, ketika baginda Rasul setelah selesai dalam peperangan, mereka akan segera berangkat ke kota Madinah. Saat itu ada sahabat bernama Abdullah, tinggal di satu tenda yang gak jauh dengan tenda-tenda para sahabiat. Kedengaran ada suara sahabiat sedang berbicara dengan temannya. Suara perempuan, bapak-bapak, kalau sudah bicara itu ada khususiatnya. Suaranya sangat enak kedengarannya, sangat lembut suaranya, membuat laki-laki yang hatinya pada sakit pengen tahu siapa dia. Ada sahabat pengen kenal dengan dia. Itulah yang terjadi di dalam diri Abdullah. Lalu dia dandan, dia nyisir, dia rapi, dia keluar dari tenda. Dia pengen kenalan, pengen negor dengan sahabat tersebut. Ketika itu Nabi keluar, Nabi pengen berwudu, ketemu dengan Abdullah. Kata Rasulullah, ya Abdullah, ma bika ya Abdullah. Abdullah, Anda sedang apa? Kaget Abdullah. Nah ya Rasulullah, saya sedang mencari tali onta saya yang hilang ya Rasulullah. Bohong pertama. Baik, saya mau wudu, tolong pegangin peci saya. Pegangin. Wudu selesai, diambil peci pakai lagi. Kata Rasul, Abdullah, bagaimana tali ontamu? Gak bisa mau wudu. Iya. Orang kalau sudah sering bohong akan mulai sesat. Kemudian Rasulullah dan sahabatnya pulang menuju Madinah. Rasulullah seorang qaid, komandan yang luar biasa. Kata Imam Ali, saya belum pernah melihat orang seberani Nabi, setangkas Nabi dalam peperangan. Belum pimpin itu pasukan, pada paling depan naik kuda, sebelah kanan, nanti di belakang, di tengah dan di kiri. Dalam perjalanan itu ketemu lagi dengan Abdullah sebelah kanan. Kata Nabi, Abdullah, bagaimana tali ontamu? Abdullah gak bisa jawab. Malu dia, bohong. Terus perjalanan ketemu lagi sama Nabi di sebelah kiri. Abdullah, bagaimana udah ketemu tali ontanya? Gak bisa ngomong. Akhirnya saking malu, Abdullah memacu kudanya dan diceritakan dalam sejarah, huwa awwalu man wasala al-Madinah, sahabat yang pertama kali sampai di kota Madinah. Selama di Madinah hampir 1 mingguan Abdullah kagak lagi sholat di Masjid Nabawi. Saking malunya kalau ketemu Nabi, jawabannya apa? Tapi namanya sahabat yang sudah ditarbiyah sama Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kangen sama masjid, rindu sama masjid. Ini bapak-bapak ini kalau mau ke masjid males, berat, ingat hadis ini. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian sengaja menuju masjid, ya ingat, langkah pertamanya kiri kanan, ya khuttu khati'atan, akan membersihkan semua dosa-dosanya. Langkah yang kedua kali kirinya, yarfa'u darajatan, ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihapusin, diangkat, dihapusin, diangkat. Begitu. Ya, jadi motivasi bagi bapak-bapak yang berat berangkat ke masjid. Akhirnya Abdullah ambil inisiatif. Kalau sholat yang waktu, kata Muhammad Nabi, melalui sholat duha pelan-pelan dia, ya menuju masjid Nabi. Lagi sholat duha, tak taunya mau sholat dapatan, kebetulan Nabi juga sholat duha. Nabi sholat di belakang, dan Abdullah terasa ada Nabi di belakang. Saking malunya, yang tadinya mau dibaca surat-surat pendek, beliau baca surat Al-Baqarah. Apa niatnya? Agar kagak ketemu. Nah, Nabi mengatakan, ya Abdullah, atwil tilawatak
Abdullah, panjangin terus bahasa. Kalau perlu satu Al-Quran. Saya tunggu Anda di sini. Itu namanya bahasa Arabnya yumsak mablul, ketangkap bas. Akhirnya Abdullah segera mempercepat sholatnya dan menurut Nabi, maafkan saya ya Rasulullah, tidak ada tali yang ada Pak, ada syahwat di dalam hatiku, ingin kenal dengan sahabat. Subhanallah. Nabi pemerhati akhlak, Nabi yuzakkin nufus. Kita berupaya dengan maulid Nabi ini, kita menginginkan akhlak rohaniatnya Nabi yang begitu indahnya. Dimarahin, dizolimin, disakitin, Nabi selalu mendoakannya, Nabi selalu memaafkannya. Ini akhlak yang luar biasa. Ketika Nabi ditimpukin sampai berdarah-darah di kota Taif, datang malaikat, ya Rasulullah, kekasih Allah, ada salam dari Allah. Kalau engkau inginkan akan aku angkat 2 gunung, aku timpakan ke ahli Taif. Apa kata kepada sejarah? Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya kaum masyarakat yang kagak tahu apa-apa, hanya diprovokasi aja. Saya berharap kepada Allah dan berdoa, suatu saat nanti akan ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah menjadi kenyataan. Kota Taif menjadi bustanul Ka'bah, menjadi bustanul Makkah, kebunnya Makkah. Qaryatul Muluk, desanya para raja-raja, suasananya sangat indah, seperti kita berada di puncak. Banyak tanam-tanaman, banyak pohon-pohonan, dan banyak buah-buah. Jamaah yang berbahagia, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Ada guru kita, saya mohon maaf lancar kurang kita. Dan saya kasih pamit, ditunggu di Al-Barokah di sana. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf para guru terutama, maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.